Semoga adik-adik pada sehat ya. Hari ini dilayani oleh Kak Anggi, Kak Andin, dan di belakang ada Kak Vino. Kak Vino. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu teduh. Lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Dengan semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah adik-adik, lagu kedua kita akan menyanyikan lagu Haleluya Haleluya. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa pembukaan terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, siapkan hatinya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan pada hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu mau mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami sudah boleh Tuhan jagai selama tidur tadi malam. Kami boleh bangun, kami boleh beraktivitas hari ini, dan kami juga boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Di hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau beribadah di dalam IHMPA online. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati serta menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan, agar kami boleh mengikuti dan menjalani dan beribadah kepadamu dengan baik, dengan sepenuh hati kami yang terarah kepada Tuhan saja. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi jagai setiap kami, agar kami boleh siap memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Anggi, adik-adik, kita sangat bersyukur ya bahwa Tuhan sudah menjaga kita, memberkati kita hingga tadi malam kita sudah boleh beristirahat dengan baik, dan saat ini kita Tuhan izinkan untuk beribadah. Itu semua karena Allah itu baik. Nah, sama dengan lagu yang mau kita nyanyikan, kita mau menyanyi lagu apa Kak?
Allah itu baik. Dengan gerakan jari ya, adik-adik ikuti dari rumah. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 104 ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Nah adik-adik, mari siapkan Alkitabnya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Teti di ibadah hari Minggu pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu saat ini ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami ya Tuhan, lindungilah kami ya Tuhan, dan berkatilah segala ajaran-Mu ya Tuhan, agar kami bisa melakukan segala perintah dan ajaran-Mu. Hanya di dalam penyertaan Yesus Kristus kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 1 ayat yang pertama hingga yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sudah membacakan dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantara anaknya atau pesan Allah. Di ayat ini dijelaskan, Kak Reti bacakan ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi, perantaraan nabi-nabi.
Maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah telah menjadikan alam semesta. Jadi selama ini komunikasi yang dilakukan Allah dalam perjanjian lama dijelaskan ada berbicara melalui perantaraan nabi-nabi seperti di Keluaran 3 ayat yang 11. Di situ dinyatakan Allah berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti berbicara dengan temannya. Dan di Kejadian 12 ayat yang pertama dijelaskan Allah berfirman kepada Abraham atau Abram untuk pergi ke tanah perjanjian. Dan 1 Raja-Raja 19 ayat 9 Allah berbicara kepada Nabi Elia ketika ia sedang berada di dalam gua. Di 1 Samuel 3 ayat 4 jelaskan Allah memanggil Samuel ketika ia tinggal bersama Imam Eli. Dan terakhir di Ayub 38 ayat yang pertama, dari dalam badai Allah menjawab Ayub. Itu beberapa komunikasi Allah kepada kita melalui perjanjian lama. Dijelaskan bahwa Allah komunikasi dengan kita melalui perantara nabi-nabi. Sedangkan di ayat yang kedua dikatakan maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di sini jelaskan perantaraan anaknya yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan sosok perantara dari Allah. Tuhan Yesus merupakan pilihan seseorang yang dipilih oleh Allah untuk mengabarkan, untuk memberitakan segala ajaran, segala perintah Allah kepada kita. Di perjanjian lama dijelaskan bahwa komunikasi Allah kepada kita melalui perantara nabi-nabi. Sedangkan dalam perjanjian baru Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Kristus sendiri menyampaikan pesan tersebut. Tetapi masih saja ada orang yang tidak percaya padanya. Kira-kira adik-adik percaya nggak pada Yesus Kristus? Pasti percaya. Karena Tuhan Yesus Kristus merupakan sosok yang sudah mau berkorban untuk kita, menebus segala dosa-dosa kita kepada Allah. Bahkan Yesus Kristus rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kamu, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan Kak Teti dan seluruh dunia ini. Allah dari zaman dahulu selalu berusaha menyampaikan pesan kepada umatnya. Allah pun berbicara kepada kamu dengan berbagai cara. Allah ingin menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi kamu. Kira-kira adik-adik juga mengasihi Tuhan nggak? Mengasihi Allah nggak? Pasti adik-adik mengasihi Allah. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai orang yang percaya dan mengasihi Allah, kita tahu cara kita agar bisa berkomunikasi dengan Allah dengan cara berdoa. Salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dengan cara berdoa, dengan cara memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan cara selalu percaya dengan ajaran-ajaran dan perintahnya. Bahkan Allah mau
Allah rela ingin komunikasi dengan kita dengan berbagai cara. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, Allah memiliki berbagai cara untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Seperti zaman dahulu, Allah ingin berkomunikasi dengan kita dengan cara perantara nabi-nabi. Dan dari zaman perjanjian baru saat ini, zaman sekarang, Allah berkomunikasi dengan kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, perantara Yesus Kristus. Dia bahkan rela mati untuk kita. Ayat ketiga dan keempat dijelaskan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikurniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada mereka. Perantaraan saat ini pada zaman sekarang melalui Yesus Kristus merupakan sosok yang sangat luar biasa pada kita. Dulu perantara melalui para nabi dan malaikat-malaikat itu hanya lewat dalam mimpi, atau adik-adik tahu kan, sosok Yesus Kristus ini merupakan sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia mau berkorban demi menyelamatkan kita, menebus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai orang atau anak yang percaya pada Yesus Kristus harus tetap selalu berkomunikasi dengan Yesus Kristus, meskipun kita tidak bisa berkomunikasi melalui tatap muka kepada Yesus Kristus, tapi kita bisa berkomunikasi dengan Yesus Kristus dengan cara berdoa dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dan ajaran Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu tetap percaya, tetap sayang dan memberikan kasih kita kepada Yesus Kristus, dan tetap selalu menjaga dan melakukan segala perintah-perintah Yesus Kristus kepada kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Engkau sudah mencurahkan segala berkat-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami diajarkan untuk selalu mengenal akan Engkau ya Tuhan, untuk selalu tetap percaya akan kebenaran cerita firman Tuhan pada hari ini, dan kami juga diajarkan untuk mengetahui bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan Yesus yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk selalu melindungi kami, untuk selalu menjaga kami ya Tuhan, untuk selalu mengikuti semua ajaran-ajaran atau perintah yang sudah Allah berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah gereja GPIB ya Tuhan, terutama GPIB Kita Harapan ya Tuhan. Dan berkatilah Bu Pendeta ya Tuhan, Bu Pendeta Monik ya Tuhan, sertailah beliau ya Tuhan. Selalu berikanlah beliau selalu kesehatan ya Tuhan. Berkatilah segala pelayanan dan tugas tanggung jawabnya sebagai ketua majelis jemaat dan sebagai istri dalam keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus juga berkatilah pelayan yang bertugas baik online maupun kekalayan yang tidak bertugas
juga secara online ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, bimbinglah mereka ya Tuhan, serta mereka dalam pelayanannya ya Tuhan, dan berikanlah mereka selalu kesehatan ya Tuhan, dan berkat agar segala aktivitas yang mereka lakukan bisa terberkati dan memberkati orang lain ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, pulihkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka bisa beraktivitas kembali dengan baik sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, juga berkatilah sekolah kami ya Tuhan, yang saat ini sudah mulai beraktivitas kembali di sekolah ya Tuhan. Berkatilah segala aktivitas kami di sekolah ya Tuhan, hanya di dalam penyertaan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kita sudah boleh berdoa, dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Pada adik-adik yang di rumah bisa menitipkan persembahannya ke mama atau papanya terlebih dahulu. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas persembahan yang boleh kami berikan kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati orang-orang yang mengelolanya agar dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah mau selesai. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Juga baik hati dan
Adik-adik, pembacaan dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, kita diberikan pesan, aku mau mendengar panggilan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Jangan lupa adik-adik untuk tetap selalu melakukan perintah dan ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Adik-adik, saatnya kita doa berkat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah online ini ya Tuhan. Ibadah meskipun lewat online Tuhan, Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan pesan untuk kami ya Tuhan, semoga kami bisa melakukannya dengan baik, sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan bimbingan Engkau ya Tuhan. Tuhan, bentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online ini ya Tuhan, ibadah hari Minggu pelayan anak secara online ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan, hanya di dalam penyertaan Yesus Kristus kami berdoa. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.